Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah la'alakum thayyibun. Kemarin telah kita jelaskan bahwasannya kedua pasukan telah bertemu dan sudah siap untuk saling menyerang. Maka pada pembahasan kali ini, yaitu Perang Badar bagian ketiga yang akan kita bahas ini, ya bahwasannya perang dimulai dengan al-mubarazah, yaitu adu tanding antara dua belah pihak. Maka datanglah ketiga orang dari Quraisy yang bernama Utsbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah dan anaknya Utsbah bin Rabi'ah yaitu Al-Walid bin Utsbah. Ketiga orang ini dari kafir Quraisy menantang untuk adu tanding terlebih dahulu sebelum perang dimulai, menantang kaum muslimin. Maka keluarlah pemuda-pemuda dari Ansor, 3 orang untuk menghadapi mereka. Kemudian mereka mengatakan, kaum Quraisy ini mengatakan, Nuridu Bani Amina, ya kami menginginkan orang dari Quraisy juga, kami tidak butuh untuk orang dari Ansor. Maka keluarlah kaum muslimin dari pihak Quraisy juga, yaitu Ubaidah bin Haris, kemudian pamannya Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Hamzah berhadapan dengan Syaibah, kemudian Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Al-Walid, sedangkan Ubaidah ibn al-Haris berhadapan dengan Utsbah bin Rabi'ah. Hamzah berhasil membunuh Syaibah, kemudian Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Al-Walid. Akan tapi Ubaidah dan Utsbah saling berperang, saling baku hantam, hingga akhirnya Ubaidah ibn al-Haris banyak terluka. Maka Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib berusaha untuk membantu Ubaidah, hingga akhirnya pihak musuh yaitu Utsbah bin Rabi'ah terbunuh. Jadi menanglah kaum muslimin. Ketika melihat adu tanding tersebut, pihak Quraisy kalah yang jumlahnya sangat banyak, yaitu jumlah Quraisy pada saat itu 1000 orang, sedangkan kaum muslimin 313. Maka mereka marah, mereka marah dan menyerang kaum muslimin, berusaha untuk menyerang kaum muslimin, barisan mereka, dan mereka menyerangnya dengan ganas sekali. Tetapi kaum muslimin tetap bertahan dan teguh di atas kaki-kaki mereka sambil mengatakan ahad ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat pemantauannya bersama dengan Abu Bakar memantau dan mengangkat kepalanya seraya mengatakan absyir Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, ataka nasrullah, sungguhnya pertolongan Allah sudah datang. Hadza Jibril, ini adalah Jibril yang datang dengan kudanya, menaiki kudanya yang keluar dari arah berkecamuknya peperangan, dari debu-debu tuh Jibril ternyata keluar. Wa kana Allahu qad amadal muslimina yauma idzin bi alfin minal malaikati murdifin, dan Allah juga telah mengutus kepada kaum muslimin pada hari itu 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Jadi Jibril datang, kemudian Allah mengutus 1000 malaikat untuk membantu kaum muslimin. Karena pada saat itu jumlahnya tidak berimbang. Kaum muslimin hanya 300-an, sedangkan kaum kafirin 1000-an. Maka Allah utus malaikat. Kemudian Rasulullah SAW ketika mengetahui itu, meloncat ke arah peperangan sambil memakai baju besinya dan membaca ayat sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur, akan dikalahkan golongan tersebut dan juga golongan tersebut pasti akan lari, akan lari. Maka Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam medan pertempuran mengambil pasir atau debu dan melemparkannya ke depan, sehingga debu-debu tersebut mengenai semua muka kaum kafirin. Nabi mengambil debu kemudian dilempar, padahal
jarak mereka jauh, tetapi Allah yang membuat debu itu mengenai muka kaum kafirin sehingga mereka sulit melihat. Ya. Nah, kemudian ya ketika Rasulullah melempar begitu, maka turunlah ayat ya firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan ya tidaklah engkau melempar, kata Allah, kecuali ya, dan tidaklah engkau melempar ya ketika engkau melempar, akan tapi Allah yang melempar. Jadi yang melempar tuh sebenarnya Allah ya, yang membuat debu itu mengenai mata orang-orang kafir. Nah, kemudian ya Rasulullah SAW memerintahkan ya untuk menyerang kaum musyrikin. Maka peperangan semakin dahsyat ya, peperangan semakin dahsyat terjadi, berkecamuk. Masing-masing mereka saling menyerang dan masing-masing mereka saling menebas leher musuhnya, dan malaikat pun menolong kaum muslimin. Maka banyak ya pada saat itu leher-leher yang tertebas, yang jatuh ya, kaki-kaki yang jatuh putus ya, dan tidak diketahui siapa yang ya membunuhnya, siapa yang menebasnya. Ya, ternyata malaikat juga yang menebasnya. Maka ketika perang berkecamuk, kemudian barisan kaum musyrikin banyak yang jatuh, yang tewas, akhirnya mereka mulai ya sedikit demi sedikit mundur ke belakang ya, mundur kan diketahui ya barisan kaum muslimin sangat kuat karena banyak yang tewas itu dari pihak kaum musyrikin. Nah, kemudian di saat-saat peperangan, maka Abu Jahal masih dijaga ketat oleh kaum musyrikin ya, dikelilingi oleh kaum musyrikin, dikelilingi dengan pedang-pedang mereka untuk menjaga pimpinan mereka, yaitu Abu Jahal. Maka ya suatu saat ada dua pemuda yang masih kecil ya, yang masih belia, umurnya masih belasan tahun ya, yaitu bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, pemuda itu bernama Mu'ad dan Mu'awidz. Mu'ad dan Mu'awidz, dua pemuda itu bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya ammi, ya arini Aba Jahal. Wahai pamanku, kata anak kecil tersebut ya, dua anak muda tersebut. Ya, tunjukkan saya di mana Abu Jahal. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa matasna ya bihi. Apa yang akan engkau perbuat dengannya? Ya. Kemudian dia mengatakan, ukhbirtu annahu yasubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapat kabar bahwasannya dia itu suka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, fawalladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadah hatta yamutul ajalu minna. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, maksudnya bersumpah atas nama Allah, demi Allah, maksudnya seperti itu. Jika aku melihat Abu Jahal, maka aku akan menghadapinya sampai aku yang mati atau dia yang mati. Luar biasa ya, anak remaja belasan tahun tapi berani sekali. Kemudian Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal sedang berkeliling di barisannya, maka seketika itu Abdurrahman bin Auf menunjuki anak tersebut ya, anak-anak tersebut bahwasannya itu adalah Abu Jahal. Maka kedua anak tersebut segera meloncat kepada Abu Jahal dan menghadapinya. Sampai betis Abu Jahal tuh ya disabet oleh pedang mereka, sehingga putuslah betis tersebut dan mental jauh. Kemudian kedua anak tersebut mengalahkan Abu Jahal ya. Dan ketika dia telah mengalahkan Abu Jahal, kedua anak tersebut datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepada mereka, ayyukuma ya qatla, siapa di antara kalian yang telah membunuhnya? Maka salah seorang di antara mereka mengatakan ana ya. Setiap mereka mengatakan saya yang bunuhnya. Maka Rasulullah mengatakan ya, hal masahtuma saifakuma ya, apakah kalian telah mengusap pedang kalian? Kemudian keduanya mengatakan belum ya. Maka Rasulullah melihat pedang keduanya, faqala, dan berkata ya, kila kuma qatlah, kalian berdua telah membunuhnya. Jadi lihat dulu pedangnya, ada bekas darahnya enggak? Anak-anak itu mengatakan belum. Coba lihat dulu, oh ternyata ada bekas darahnya. Maka Rasulullah mengatakan ya, kalian berdua yang telah membunuhnya, yaitu Mu'ad dan Mu'awidz.
adik kakak ya, Mu'adz bin Afra dan Muawidz bin Afra. Nah, kemudian ketika Abu Jahal telah ya dibunuh seperti itu dan nafasnya masih ada ya, belum meninggal, masih ada. Maka di akhir-akhir peperangan datanglah Abdullah bin Mas'ud menghadap ke arah Abu Jahal dengan meletakkan kaki Abdurrahman bin Auf di lehernya Abu Jahal dan memegang jenggotnya sambil menggoyangkan jenggotnya dan berkata, ya, hal ahzaqallahu ya adu wallah, apakah Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah, kata Ibnu Mas'ud. Ya, kemudian Abu Jahal ya masih sombong ya, ketika sudah tepar seperti itu masih sombong dengan mengatakan, wa bimaza ahzani, ya, dengan apa Allah menghinakanku. Ya, kemudian dia mengatakan lagi Abu Jahal, hal fauqa rajulin qataltumu, ya, kata Abu Jahal, ya, adakah lelaki yang lebih hebat dari yang kalian bunuh ini? Maksudnya dia merasa diri lebih hebat ya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, ya, akhbirni liman ad-dairatu al-yaum, ya, berikanlah kabar kepadaku siapa yang menang pada hari ini. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lillahi wali rasulihi, pada hari ini yang menang adalah Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian ketika leher Abu Jahal diinjak, kemudian ya jenggot ditarik oleh Ibnu Mas'ud, maka Abu Jahal mengatakan, ya, engkau telah meletakkan sesuatu yang berat wahai penggembala kambing. Maksudnya engkau jangan melakukan seperti ini ya, karena aku adalah orang yang mulia, sedangkan engkau penggembala kambing. Ngapain kamu meletakkan kakimu di leher saya dan memegang jenggotku? Maka seketika itu pula Ibnu Mas'ud ya memenggal leher Abu Jahal. Ya, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah wa qala hadza fir'aunu hadhil ummah. Ini adalah Fir'aunnya umat ini. Jadi Fir'aunnya umat Islam itu adalah Abu Jahal. Fir'aunnya ya, kaum Musa ya Fir'aun, tapi Fir'aunnya umat Islam adalah Abu Jahal, telah wafat, telah meninggal. Dan peperangan Badar ini merupakan peperangan yang sangat fenomenal ya, di mana 313 orang melawan 1000 orang lebih. Ya, suatu jumlah yang sangat luar biasa ya. Makanya hari itu disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan batil. Ya, dengan menangnya kaum muslimin maka ya kabilah-kabilah di Jazirah Arab ya menghargai kaum muslimin. Ya, mereka takut kepada kaum muslimin. Dan yang terbunuh dari dua kelompok ini ya, dari kaum muslimin yang terbunuh adalah 14 orang. 6 orang dari kaum Muhajirin dan 8 orang dari kaum Ansor. Jadi 6 orang dari kaum Muhajirin dan 8 orang dari kaum Ansor. Sedangkan dari kaum musyrikin yang terbunuh adalah 70 orang. Dan yang ditawan ada 70 orang. Jadi 70 orang terbunuh, 70 orang ditawan, dan yang kebanyakan yang terbunuh itu adalah pembesar-pembesar mereka, gembong-gembong mereka. Kemudian sisanya itu lari semua, terbirit-birit lari ke Mekah ya, menyelamatkan diri karena takut mati. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menetap di daerah Badar 3 hari. Kemudian membuang ya 24 orang pembesarnya. Jadi dari 70 itu ada 24 orang pembesarnya. Membuang jenazah mereka itu ke dalam sumur yang tidak terpakai, sumur yang kotor, membuang ya jasad mereka itu ke dalam sumur. Dan Rasulullah tinggal di Badar 3 hari. Maka setelah 3 hari Rasulullah pulang. Dan sebelum pulang Rasulullah ya kembali ke dekat sumur, berdiri di pinggir sumur dan memanggil orang-orang yang telah meninggal tadi, yaitu 24 pembesar Quraisy yang telah mati dibuang ke sumur. Ya, Rasulullah panggil dengan nama mereka dan nama-nama bapak mereka.
ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, kayak gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah, ya, senangkah kalian bahwasannya kalian apabila kalian mentaati Allah dan Rasulnya. Fa inna wajadna ma wa'adana Rabbuna, sungguhnya kami telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kami, kata Rasulullah, secara benar. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, apakah kalian telah mendapati apa yang Tuhan kalian janjikan? Maka Umar berkata, ya Rasulullah, ya, ma tukallimu min ajsadi la arwahalaha, ya, kenapa engkau berbicara kepada jasad yang tidak ada arwahnya lagi? Maka Rasulullah mengatakan, ma antum bi asma'in lamma aqulu minhum walakin la yujibun, ya. tidaklah kalian lebih mendengar daripada yang aku berbicara kepada mereka. Maksudnya mereka itu mendengar, ya, jasad-jasad itu mendengar, akan tapi mereka itu tidak menjawab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah bersama dengan para sahabatnya, dan di Madinah disambut oleh kaum muslimin dengan gembira karena telah memenangkan peperangan. Taib, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah kisah perang Badar seri 3 ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayyuhat thalabah, sekarang kita masuk ke mufradat penting atau baru. Seperti biasa Ustadz bacakan, kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai salah harokatnya, kemudian hafalkan dan setorkan. Setorkan kalau sudah benar-benar hafal. Apabila belum hafal jangan disetor dulu. Tuh ya, Ustadz bacakan, perhatikan. Yanalu mendapatkan, fursotun kesempatan, la'alla semoga, amwalun banyak harta, a'lana mengumumkan, ista'adda siap-siap, jaisyun pasukan atau tentara, dir'un baju besi, al-mubarozah adu tanding atau berduel, intasoro menang. Ya, ini 10 mufradat yang harus kalian hafal. Jangan lupa kalian hafalkan baik-baik, kemudian setorkan. Tip, ini aja yang bisa Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.